Sambutan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Ayat Parsa SEMM. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Sela, Ibu Lanosin, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, waktunya tadi diminta Ketua PDM disingkat, jadi tadi sudah disebutkan Pak ya, satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, ini adalah Milad Muhammadiyah yang ke-111. Sebenarnya tadi yang akan memberikan kata sambutan dari wilayah ini adalah Dr. Yudi. Cuma beliau ini nanti akan mencalonkan diri di DPR RI dari Dapil 1, Dok ya. Nanti kalau ada keluarga yang dari sini yang ini dari Muhammadiyah, Dr. Yudi. Jadi saya yang diminta untuk memberikan kata sambutan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pimpinan wilayah ini ada 12 orang pimpinannya. Kalau tadi di pimpinan daerah Muhammadiyah ada 11 orang, kalau di wilayah ini ada 12 orang. Yang hadir ini saya selaku bendahara dan juga membidangi lazismu, dan juga Dr. Yudi Fadila, beliau ini membidangi Majelis Kesehatan Umum dan juga Majelis Lingkungan Hidup. Dr. Yudi Fadila ini 2 periode lalu itu Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin lebih kenal dengan Dr. Yudi Fadila ini karena beliau ini secara struktur sudah lama di Muhammadiyah. Saya baru tahun 2018 bapak-bapak, ibu-ibu diamanahkan untuk berstruktur di Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah insya Allah saya dari lahir. Bapak saya Pak Profesor Ja'far Murad itu rektor pertama di Universitas Muhammadiyah Palembang. Di periode ini saya diamanahkan di kebendaharaan, yang kedua di lazismu. Sebagai informasi, lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah ini adalah lembaga yang resmi yang ada di Indonesia. Kalau saya tuh bilang ini, kalau Basnas itu ZIS-nya negeri, kalau kita ini swastanya lah. Tapi kita ini terdaftar Pak, terregister. Tahun ini rapat kerja nasional lazismu itu akan diadakan di Palembang tanggal 24 sampai tanggal 26. Insya Allah PDM diundang Pak. Yang belum ada lazisnya secara resmi, sampai akhir tahun kita akan bentuk di 17 kabupaten kota lembaga amal zakat infak sedekah Muhammadiyah daerah dan kantor-kantor layanan. Nanti rakernasnya itu bapak-bapak, ibu-ibu akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir tanggal 24 di Asrama Haji, juga dihadiri oleh PJ Gubernur dan juga Bendahara Umum Profesor Hilman Latif, yang beliau juga diamanahkan di Dirjen Haji Umroh. Jadi ada orang Muhammadiyah di Dirjen itu, Prof Hilman Latif akan hadir. Nanti penutupannya tanggal 26 di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Itu akan ditutup oleh Prof Menko Prof Muhajir Effendi, Menteri Koordinator PMK. Jadi kita menjadi tuan rumah. Ini bukan hanya kebanggaan buat Palembang, Sumsel, tapi juga kebanggaan buat seluruh masyarakat warga Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sedikit saja saya menambahkan saja, mungkin nanti Pak Mutakin akan memberikan takbir abar. Saya mengulas sedikit saja. Milad Muhammadiyah yang ke-111 ini memberikan logo. Kalau bapak-bapak, ibu lihat-lihat di sini ada matahari, ada angka 1, angka 1-nya ada 3,
mengarah ke atas, ini melambangkan keteguhan Muhammadiyah dalam memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Angka 1 ini jumlahnya 3 dengan posisi yang ada yang lebih tinggi dan lebih kecil, menggambarkan bahwa Muhammadiyah mempunyai induk organisasi dan juga ada ortom-ortom beserta amal usaha Muhammadiyah yang bergerak bersama Muhammadiyah dalam mewujudkan ikhtiar menyelamatkan semesta. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, menyelamatkan semesta ini lebih banyak konsepnya itu mengenai penyelamatan lingkungan hidup. Jadi tema yang pada milad kali ini mengenai pemanasan global, mengenai penyelamatan perubahan iklim. Muhammadiyah akan berperan lebih banyak melalui, walaupun sebenarnya kita setiap tahun berperan ya, tema tahun ini lebih dikhususkan kepada ikhtiar menyelamatkan semesta. Matahari yang ada di sini seperti kita ketahui bahwa Muhammadiyah menaungi seluruh yang ada melalui seluruh amal usaha, ortom dan struktur yang ada, akan memberikan kontribusi dan solusi kepada Indonesia dan dunia untuk memberikan keselamatan dan memberikan peran besar di dalam ke depan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti kalau sejarah Muhammadiyah, tadinya saya akan memberikan sedikit mengenai sejarah Muhammadiyah, tapi alhamdulillah tadi sudah melalui opera tadi, melalui drama di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang simpatisan Muhammadiyah sudah bisa saya tadi sebelah Pak Camat Pak ya, Pak Helmi tadi memberikan Pak Ayat ini Muhammadiyah ini pendidikan dan kesehatan. Ya, jadi pilarnya Muhammadiyah itu Pak selama 100 tahun, 1 abad ke depan itu 100 sampai sekarang itu pendidikan, kesehatan, sosial. Terakhir kita mencanangkan pilar ekonomi di muktamar di Makassar yang ke-45-47 itu di pilar ekonomi. Sebenarnya Muhammadiyah ini berdiri itu dibantu oleh saudagar-saudagar. Tadi kalau kita lihat tadi ada drama di sini bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan saudagar-saudagar batik yang ada di Jogja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perjuangan kita melalui pendidikan, melalui kesehatan tidak akan lepas dari ekonomi. Itu saja mungkin. Nanti Pak Mutakin silakan memberikan lebih banyak mengenai Muhammadiyah. Saya coba memberikan sedikit saja. Terima kasih. Nasrullah wa fatun karib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan saksikan bersama-sama dan yang pastinya kita nantikan sambutan Bupati Oku Timur sekaligus membuka secara resmi acara Milad Muhammadiyah ke-111 di Oku Timur, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua Tim Penggerak PKK Oku Timur. Beri aplaus yang meriah Ibu Dr. Sela Noberta SPA MKes, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sambutan, izinkan saya untuk pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan membeli bunga merah, cakep. Jangan lupa beli es. Selamat Milad Muhammadiyah yang ke-111. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Penceramah, Bapak Haji Ahmad Mutakin MSI, yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah Sumatera Selatan, Bapak Ayat Parsya SEMM, pimpinan Muhammadiyah Oku Timur, Bapak Priyo SPDMM, pimpinan daerah Aisyah Oku Timur, Ibu Haja Eni Rosa,
para Kepala OPD Kabupaten Oku Timur, Porkom Pimcat, jajaran pimpinan daerah cabang ranting Muhammadiyah dan Aisyah, dan para hadirin tamu undangan yang mungkin tidak tersebutkan satu persatu, yang tanpa mengurangi rasa hormat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus solihat, segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya lah semua kebaikan menjadi sempurna. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di majelis yang sangat baik ini dalam peringati milad Muhammadiyah yang ke-111 dalam keadaan beriman, sehat, aman dan cukup. Dan tak lupa kita sanjungkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita yang hadir pada hari ini kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari Pak Bupati bahwa beliau tidak bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dikarenakan ada halangan, lagi tidak enak badan Bapak Ibu. Jadi Bapak Bupati tidak bisa hadir, dan Pak Bupati menitipkan salam untuk semua Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang telah mengundang Pak Bupati dan saya untuk ikut memperingati Hari Milad Muhammadiyah ke-111. Sekali lagi saya ucapkan selamat Milad Muhammadiyah yang ke-111. Semoga dengan makin bertambahnya usia, makin memberikan kontribusi yang banyak untuk umat. Seperti tadi kita lihat di opera, bagaimana peran Muhammadiyah sangat besar. Mulai dari pendidikan, Muhammadiyah sudah banyak mendirikan PAUD, sekolah dari mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kemudian dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah sudah punya rumah sakit, punya klinik. Dalam bidang ekonomi tadi kita lihat ada koperasi, dan dalam bidang sosial berupa membentuk panti-panti asuhan dan bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Mari bersama Bapak Ibu kita mendoakan para pendiri tokoh-tokoh Muhammadiyah. Semoga apa yang sudah mereka bangun, apa yang sudah mereka rintis terus berlangsung dan istiqomah sampai akhir zaman. Dan semoga tokoh-tokoh pembaharu, baik itu tingkat nasional maupun tingkat Oku Timur, tetap istiqomah menjalankan program-programnya, memberi kontribusi dan berdampak untuk masyarakat. Saya bangga Bapak Ibu bahwa Muhammadiyah tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah, tetapi juga mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam berbagai bidang. Tidak banyak organisasi Islam yang punya peran begitu besar. Sumbangannya tadi aja 99 miliar. Tepuk tangan buat Muhammadiyah. Mari kita juga mencontoh para teladan tokoh-tokoh Muhammadiyah, bagaimana mereka bisa dengan bangga, bisa dengan ikhlas mengorbankan harta, ilmu, tenaga, pikiran. Dan kita pun sebagai penerusnya sekarang bisa sesuai dengan kotak amal kita masing-masing. Pak Bupati bergerak dalam kotaknya sendiri di pemerintahan, saya di PKK, ibu-ibu yang hadir di sini Muhammadiyah, ada juga Muslimat, ada juga OGOW, organisasi lain. Mari kita berikan versi terbaik dari diri kita untuk memberikan dampak kontribusi untuk kemaslahatan umat, untuk ikhtiar menyelamatkan semesta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali tadi saya juga sangat bangga melihat sumbangan yang begitu besar pada hari ini, 20 juta. Jadi tidak banyak nomboknya ya Bu. Supaya genepin 100 juta ini menandakan bahwa kita semua punya kepedulian. Mari Bapak Ibu, kalau kita nak melok perang tidak mungkin, pastilah takut duluan ya.
Jadi kita ini hanya bisa kirim doa di setiap sholat kita, di setiap sujud kita. Mari doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya mereka mendapatkan kekuatan iman untuk menghadapi cobaan dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah memberikan harta. Mari jadikan sedekah pada hari ini menjadikan hujah ketika menghadap Ilahi. Apa yang kita lakukan untuk Palestina? Aku sudah nyumbang pada saat milad Muhammadiyah. Bagi yang tadi sumbangannya ngerasa belum banyak, masih bisa dibuka kan? Ya, jadi biasanya setan kan suka bisik-bisikin, nanti sadar, oh kayaknya kedikitan. Nah boleh nanti Bu ya ditambah sumbangannya bila merasa kurang banyak. Atau tadi yang belum nyumbang, boleh. Mari nyumbang mumpung masih dibuka kesempatannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pantun penutup. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup sambutan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lupa warahmatullahi dibuka ya, wabarakatuh. buka dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillah, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-111 resmi dibuka dan semoga Muhammadiyah terus menjadi organisasi yang terus membesarkan Indonesia sampai akhir zaman untuk menuju Oku Timur maju lebih mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita saksikan bersama tentu penyerahan satu buah titipan dari Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Haji Lanosin ST. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dari tim ya, beri aplaus dulu yang meriah untuk tentunya Ibu Dr. Selano Berta SP. Yang akan disampaikan oleh Ayahanda Haji Ahmad Mutakin MSI Ketua PDM Lahat. Kepada Ayahanda disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama saya juga ingin berpantun. Nah, kalau Ibu Bupati tadi berpantun, aku nak berpantun pula. Iya, pantun aku ini sudah tidak asing lagi, ya, yaitu ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, ndak usah bertele. Nah. Ibu bapak hadirin hadirat yang saya hormati, Pak Mursyid, apa kabar? Iya, saya masih ingat betul dengan wajah Anda. Iya. Masih terekam dalam benak saya. Kemudian Pak Turmuzi, istimewa ini ya, kakak saya di Kementerian Agama dan senior saya, beliau sekarang sudah pensiun. Selamat datang di sini, Pak. Iya. Kemudian Bapak Ayat Persah dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Bapak Priyoyetno, Ketua PDM Oku Timur, Ibu Ketua PDA ya juga yang sempat hadir. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pagi menjelang siang ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan tablik akbar, cuman waktunya sangat terbatas, hanya 10. Masya Allah, 10 menit Pak. Saya ini jauh dari Lahat. Iya. Lebih lama saya nginapnya di sini ketimbang saya menyampaikan mentransfer pengetahuan yang barangkali nanti akan ada manfaatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, saya melihat ada baju seragam yang berbeda, ya, yaitu dari ibu-ibu muslimat. Selamat datang di sini, Bu.
Luar biasa, saya ingat betul kalau dulu mohon maaf antara Muhammadiyah kemudian Nahdlatul Ulama, antara Aisyah dengan ibu-ibu muslimat itu kadang-kadang kurang akur, tapi sekarang alhamdulillah sudah cair. Sekarang sudah cair, nggak ada lagi perbedaan, ya. Karena apa? Sekarang banyak dari kokam, mohon maaf, kokam menikah dengan bukan banser, keliru Pak. Iya, kokam menikah dengan fatayat. Iya, sudah banyak itu, nggak masalah sekarang. Sudah cair sekarang. Sekarang sudah saling memasuki. Apalagi insya Allah Muhammadiyah dari dulu, ya, yang sekarang melihat yang ke-111 ini, insya Allah yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah supaya Islam moderat, tapi insya Allah Muhammadiyah sudah lebih duluan sebagai Islam yang moderat. Enggak ada perbedaan di antara kita. Ya, sekali lagi yang kokam menikah dengan fatayat, ya. Kemudian yang Muhammadiyah menikah dengan muslimat. Duda-duda dari Muhammadiyah menikah dengan duda janda-janda dari sudah cair sekarang, enggak ada masalah lagi. Kalau dulu mohon maaf ya, di sebelah seberang jalan ada musolah, ada masjid Nahdlatul Ulama. Di seberang sini ada masjid dari Muhammadiyah. Kalau dulu speakernya ketemu Pak, itu zaman dulu. Ya. Yang sebelah sana menghadap ke sini, yang dari sini menghadap berhadapan-hadapan. Yang kapok, yang di tengah-tengah Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang insya Allah tidak, karena sudah moderat, sudah pinter sekarang, sudah cair. Yang Muhammadiyah silahkan menghadap ke arah utara, yang NU silahkan menghadap ke arah selatan. Jadi enggak ketemu Pak pada saat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang sini waladdallin, yang sini amin. Iya Pak Bu, enggak ada lagi sekarang masalah, Masya Allah. Oleh karena itu mari ya, hal yang seperti ini kita jangan sampai timbul lagi masalah-masalah mundur ke belakang, tapi kita terus berkemajuan seperti yang kita luncingkan, yaitu bahwa Muhammadiyah adalah berkemajuan. Kenapa sekarang Muhammadiyah sejak 111 tahun yang lalu yang sekarang dirayakan terus tetap eksis? Karena apa? Muhammadiyah dalam berdakwah memiliki konsep, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, konsepnya dakwahnya yang pertama menggembirakan. Jadi insya Allah dakwah Muhammadiyah ini tidak ada yang menyusahkan. Dakwahnya Aisyah insya Allah tidak ada yang menyusahkan. Jadi yang bapak-bapak ya, kalau ibu-ibunya Aisyah pengajian, tidak usah takut. Tiap hari yang namanya ibu-ibu Aisyah itu tembangannya corowong Jawa pengajian, seminggu ping pitu pengajian. Masya Allah. Ini Pak, itu ibu-ibu Aisyah setiap berangkat seragamnya gonta. Hari ini mau pengajian tarjih, besok pengajian yang lain lagi. Hari ini pakaiannya kuning-kuning, yang besok berbeda lagi. Tapi insya Allah hari ini seragam kuning-kuning dan semuanya insya Allah sudah lunas. Iya Pak Bu. Ini saya tadi diwanti-wanti jangan sampai waktu zuhur. Jadi saya juga berhati-hati. Nah, ibu bapak sekalian, kemudian Muhammadiyah Aisyah di dalam berdakwah juga punya konsep. Konsepnya apa? Tetap kesetaraan, saling menghormati. Yang muda hormat kepada yang tua sayang kepada yang. Ini konsep yang diterapkan dalam Muhammadiyah. Sama-sama berjalan, kemudian menjunjung tinggi persaudaraan. Nggak ada Pak beda-beda di Muhammadiyah itu, menjunjung tinggi persaudaraan. Ya, kemudian tidak mengabaikan terhadap urusan dunia dan tidak juga mengutamakan untuk urusan akhiratnya, akan tetapi ada keseimbangan kedua-duanya, baik urusan dunia maupun urusan ini dibuktikan dengan luar biasa. Tadi kita sudah sama-sama
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah, bangunlah jiwanya, bangunlah. Ini menunjukkan ada keseimbangan dua hal ini, baik urusan rohani maupun urusan dunia. Sebab ibu bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita hanya mengutamakan urusan dunia meninggalkan akhirat, maka nanti akan oleng. Sebaliknya, kalau orang yang hanya mengutamakan dunia, ya, kemudian akhirnya ditinggalkan, maka itu juga nanti akan jatuh. Saya ibaratkan seperti ini, Bu. Halo, Bu. Halo. Sudah mulai ngantuk? Pak, sudah mulai ngantuk, Pak? Kalau sudah mulai ngantuk, saya punya pantun lagi, ya. Pisang kluthuk dipangan uler. Sopo sing ngantuk sampai lambene. Sampean sing ngomong untuk aku, Pak. Iya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita saksikan coba urusan masalah dunia. Kalau itu yang diurusi hanya urusan dunia tapi tidak mengurusi akhlak, tidak mengurusi urusan akhirat, pasti nanti akan jatuh. Ada seorang ibu-ibu dari Aisyah, kemudian ada muda-mudi dari NA misalnya, terok-terok lidandan awit subuh arep mangkat pengajian. Tapi yang diutamakan urusan dunianya. Ya, ada lagi kita melihat di luar sana orang cantik molek, ya, berpakaian yang serba lek tapi kentir. Nuwun sewu, Pak. Niki kula kadang-kadang sok kelingan basa Jawa. Niki kula arep nganggo basa Jawa, bahasa Jawane rada elek, wedi nak kesasar, Pak. Ya wong ngapak. Saya ini wong dari wong ngapak. Cuman saya alhamdulillah sudah lihat, memang belum begitu lama, Pak. Saya dilihat baru 35 tahun. Iya. Bu, melihat ada seorang yang cantik, ya, memakai abang bibir, kemudian pipinya dimerah-merahin sedikit, jalannya lenggak-lenggok, ya, memakai pakaian yang serba lek tapi kentir. Pasti jatuh. Tidak ada harganya. Makanya ini butuh keseimbangan. Oleh karena itu ibu bapak sekalian yang saya hormati, dimanapun kita berada, mari konsep-konsep yang diajarkan dalam Muhammadiyah ini kalau kita tegakkan, insya Allah, ya, ada rasa kebersamaan, ada kesetaraan, kemudian ada keseimbangan antara dunia akhirat, ada ukhuwah Islamiyah. Baru saja sekarang kita saksikan tadi berapa menit, alhamdulillah terkumpul 20 juta. Karena apa? Ada rasa persaudaraan antara kita dengan bangsa Palestina. 20 juta bukan hal yang, nah, beberapa menit terkumpul 20 juta. Karena apa? Ada rasa persaudaraan yang begitu menyayat terhadap jiwa kita. Tadi sudah dibacakan puisinya bahwa Palestina itu adalah negaranya para nabi. Palestina adalah terdapat sebuah masjid yang sangat luar biasa yang disucikan, Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa itu adalah masjid sebagai titik akhir dari Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan titik awal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sana susah, Pak Bu, nak masuk ke Masjidil Haram. Kita di sini aman, kita di sini nyaman, kita mau masuk masjid kapan saja silahkan. Tidak perlu pengawalan. Tapi saudara kita yang ada di sana, ya, diintimidasi, disiksa, ditembak, dihancurkan. Subhanallah. Ini ada rasa persaudaraan di antara kita. Oleh karena itu Muhammadiyah, ya, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh saudaraku Pak Ayat Parsah, bahwa ke-111 ini insya Allah mudah-mudahan Muhammadiyah tetap akan eksis dan tetap akan memberikan kontribusinya kepada pemerintah, kepada kemajuan negara ini, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Termasuk salah satunya adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang sekarang luar biasa, Zionis Israel yang tidak lagi berperi kemanusiaan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini, minimal tadi adalah sebuah doa. Mari kita lakukan. Karena insya Allah dari sekian banyak orang yang
membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dan akan memberikan pertolongan kepada bangsa Palestina, dan bangsa Palestina akan terhindar dari penjajahan yang selama ini menderita sudah lebih kurang 75 tahun. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, terakhir ya, karena sekarang zuhur jam 11 lewat 2 menit lagi ibu bapak ya. Saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya dan memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Oku Timur yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini. Ternyata saya di sini banyak belajar. Saya yakin sebanyak ini yang hadir di sini karena seluruh ranting-ranting, baik ranting Muhammadiyah maupun ranting Aisyah, semuanya subur. Amin. Iya, saya yakin semuanya. Kalau bukan ranting-ranting yang hadir ke sini, maka Pak Priyoyo tidak akan bisa menghadirkan orang sebanyak ini. Tapi karena apa? Ada di sana ranting-ranting yang memang hidup subur, dan sehingga kita dapat saksikan pada kesempatan ini banyak yang akhirnya duduk di sana, duduk di luar sana. Karena apa? Ternyata antusias dari kegiatan Milad Muhammadiyah yang ke-111 ini itu dapat dibuktikan oleh kita semua. Jadi PDM, PCM tidak akan ada apa-apanya. Ya, PWM tidak akan ada apa-apanya sampai pimpinan pusat tanpa ada semangat dari ranting-ranting yang ada di kampung-kampung ini. Terkhusus adalah ranting dan cabang yang ada di Sridadi ini. Terima kasih Ibu Bupati yang memberikan support, ya, support yang luar biasa. Titip salam juga dengan Pak Bupati, ya. Mudah-mudahan Pak Bupati akan lekas sehat. Yo, kalau udah sehat-sehat kasihan Ibu Bupati. Yo, jadi kita semua insya Allah mendoakan, ngasih support juga kepada pemerintah daerah di Oku Timur ini. Ya, saya melihat di sini luar biasa dan saya belajar banyak di sini. Ternyata sekali lagi ranting-rantingnya memang jempolan. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktulah yang menghentikan tablik saya. Dan setelah ini saya juga akan pamit pulang ke Lahat, dan insya Allah apa yang saya dapatkan di sini yang baik-baik akan saya sebarkan di Lahat sana. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada siang hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon maghfirahnya. Kita akhiri. Wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi untuk mobil BG 1244 RQ di depan pos kampling kami mohon untuk bisa digeser. Terima kasih. Diinformasikan kepada peserta undangan bahwa di sini akan kami sampaikan daftar penerima bingkisan tokoh sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Oku Timur. Kepada nama-nama yang saya sebutkan, mohon untuk belum pulang atau meninggalkan tempat. Yang pertama, cabang Buai Madang. 1. Bapak Wasirun. 2. Bapak Haji Subandi. 3. Bapak Haji Imam Sayuti. 4. Bapak Suparlan. 5. Bapak Kasijan. 6. Bapak Sukarman. 7. Bapak Suparni. 8. Bapak Mukri. 9. Ibu Suharni. 10. Ibu Hajah Markilah. 11. Ibu Yamirah. 12. Ibu Mesiem. 13. Ibu Muhimah. 14. Ibu Hajah Satinah. 15. Ibu Pailah. 16. Ibu Hajah Siti Baroro. Dilanjutkan dengan cabang Belitang Harjo Winangun. Ke-17 Ibu Hajah Arumiah. 18
Ibu Hajah Ratinem. 19 Ibu Hajah Nursidah. 20 Ibu Hajah Rahimah. 21 Bapak Suparno. 22 Bapak Edi Sumarno. 23 Bapak Arsyam. 24 Ibu Ahmad Yahyo. Untuk selanjutnya cabang Martapura, Ibu Desmawati, Ibu Murwani, Ibu Hajah Budiroh, Ibu Hajah Sri Suwarno, Ibu Sumiem, Bapak Haji Daldiri, Bapak Suwali, Bapak Haji Sofyan, Ibu Sri Mutlasih, Ibu Ferry Zanetri, Ibu Surati, ini campur asri ya. Ya, Ibu Surati campur asri, Ibu Tasmiyah Banyumas asri, Ibu Hajah Nuryantini Kalirejo, Bapak Nur Kasianto, Bapak Kasiadi, Bapak Haji Seman Tulus Ayu, Bapak Haji Ahmad Bajuri Banyumas asri, dan yang terakhir Ibu Hajah Aidawati. Ya, kepada nama-nama yang baru saja kami sebutkan, kami mohon untuk bisa ada